Assalamualaikum, ini saya masih di tambaknya Mas Yuda. Ini saya penasaran ini, yang dipakai itu Mas ini obat-obatannya seperti apa gitu? Ya, Apa aja gitu? kalau obat-obatan sih, kalau untuk para petambak umumnya, Ini yang Mas Yuda aja kalau gitu yang Mas. saya pakai, Heeh. kalau baru tabur ya, Mm-mm. kita masukkan air, udah mau udah penuh, kita ngolah lahan lah. Terutama kita pakai ini sekut. Pakai sekut. Ini untuk membunuh sisa-sisa udang, terus hama-hama yang ada di tambak, khususnya untuk darah putih, pakai ini. Selesai ini kita pakai samponen. Samponen. Kalau saya nggak langsung barengin ya, kalau dibarengin itu salah satu obat ada yang kalah lah. Kalau menurut saya ada yang tambar. Berarti Pak ini ya harus nunggu beberapa Iya, hari ya. beberapa hari, minimal 2 hari 3 hari lah. Oh, Nah, untuk pengolahan lahannya pengolahan lahan. kita pakai yang ini, empat yang warna putih. Ini sebenarnya untuk limbah. Heeh. Tapi andai kata udang tambak kita tadi habis panen udang mati, kita pakai ini untuk ngolah lahan, lumpur agar nggak bau. Itu Pakai ini biasanya untuk ukuran berapa? Ya, kalau tambak ukuran lebar 25, panjang 70, setengah botol cukup sih. Cukup ya. Tapi kalau udah ada udangnya, kita nggak pakai ini, nggak pakai empat yang ini. Kalau ada udangnya, pakai empat yang warna pink ini. Ini buat nafsu makan juga bisa. Kegunaannya apa yang buat pink ini? Ini untuk menambah nafsu makan udang, agar nafsunya makannya lebih kuat. Makanya ini. Buat ini ya, buat plankton juga ya. Ya, buat untuk plankton. Sebenarnya ini pupuk sih, bukan obat-obat keras kalau saya makainya. Terus agar nggak tumbuh ganggang, saya makainya ini Ronindo. Kalau Ronindo itu dia langsung rontok, istilahnya itu kecabut lah tanaman ganggang itu tadi yang ditambah. Tapi kalau yang pakai bisnoid, saya nggak ada contoh obatnya. Kalau bisnoid itu bisa dikatakan pembusukan ganggang lah, jadi malah bisa menimbulkan udang itu stres karena lumpurnya bau. Kalau menurut saya yang saya pahamkan selama nambak, jadi itu. Jadi airnya juga berubah kalau pakai bisnoid, tapi kalau pakai Ronindo ini enggak. Ini biasanya untuk ukuran yang tadi, tambak tadi. Kalau tambak kosong, kalau ukuran yang 250 gram ini, satu cukup ya? Satu cukup. Kalau ukuran tambak segini, ini untuk awal operasi. Ibarat udah mau ngisi, cuma pakai empat yang warna putih, empat pink tadi kan untuk nafsu makan, sekut sama ini udah cukup kalau saya. Setelah itu samponen itu kalau kita ada ikan liar gitu, pakai itu samponen itu terakhir ya? Ya, terakhir sebelum pengisian ya. Kalau udah obat-obatan tadi itu udah kita taburkan, baru samponen. Itu setelah disamponen mau diisi nunggu berapa hari? Tergantung banyak sedikitnya kita nyamponen. Kalau kita nyamponennya lebih dari 5 kilo ya agak lumayan lama sih, kurang lebih ya 1 mingguan lah kita berani tabur. Untuk kalau udang udah umur 20 hari, saya makainya ini Grintan. Kalau orang sini udah umur 20 hari ya, dikasih itu. Kasih ini. Tapi kita nggak banyak-banyak ya. Berapa? 1 sendok, 2 sendok cukup untuk makan. Itu prakteknya gimana Mas itu? Ya ini kalau saya makainya kita masukkan ke botol aqua, 1 sendok 2 sendok. Tutupnya kita lubangin lah buat keluar airnya, kita campur air, udah kita keliling, kita semprotin ke tambak itu. Gunanya untuk membuat kebalan tubuh si udang tadi. Itu keterusan apa gimana Mas? Ya makainya 1 minggu sekali lah kalau saya. Sampai panen ya? Iya, sampai panen. Di usia berapa tadi? Di usia 20 hari kita udah mulai kasih ini. Yang pertama 1 sendok aja. Kalau udah umur 1 bulan lebih, kita berani tambah 2 sendok lah. Untuk 1 minggu sekali. Ini ngasih ini kapan kira-kira?
Kalau ngasih aplikasi ini Udah, biasanya kalau ini- saya ngasihnya malam sih. Heeh. Karena kalau malam itu kan suhu airnya juga udah mulai dingin. Takutnya kalau siang pas panas kayak gini udangnya malah jadi kaget. Oh, harusnya malam Iya ya. malam. Minimal habis maghrib itulah kita tebar ini. Kalau biasa misalkan buat lahan 1 hektar apa 2 hektar itu gimana Ya kira-kiranya? Berapa ukurannya gitu? ya 5 sendok lah berani kalau ukuran 1 hektar 2 hektar itu mah. Kalau ada udangnya. Bukan kalau kebanyakan ini termasuk obat keras juga sih kalau ini. Iya. Masalahnya ini kan obat kreje sebenarnya bukan obat udang. Cuma kita Kita aplikasikan ke tambak. sudah lama ya masa praktek kayak gini ya. Kalau saya praktek ini, trip ini kita baru mulai pakai ini karena ada kawan yang ngasih tahu kita makainya ini. Udah pernah panen? Kalau yang udah panen sayanya apa kawan itu? Ya. Kalau ya, saya kemarin itu panen pakai ini terus, Oh. alhamdulillah angka udangnya juga lumayan lah, lumayan Mas. kekebalan tubuhnya daripada pakai bisnoid. Kalau bisnoid itu ya itu tadi cangkeng itu nggak kecabut, malah membusuk, terus air berubah menjadi merah kayak gitu. Jadi lumpurnya jadi bau, membuat udang stres malahan. Jadi ini cocok ya buat pemula ya. Iya. Ya, kalau saya sih nggak pakai yang aneh-aneh sih, cuma ini aja cukup. Ini saya lihat juga ini kayaknya modal sedikit cukup Iya, ini modal buat sedikit cukup. buat Ya, beli kurang obat-obatan. lebih 200 ribuan lah cukup untuk awal kita operasi tambak. Obat-obatan kayak gini, nggak pakai yang aneh-aneh, enggak. Ini udah ini cuma ini ya. Iya, cuma ini paling ya samponen itu kalau kita sebenarnya kalau samponen itu nggak harus kita banyakin ya. Ibarat kita masukkan ke ember yang besar itu, apakah belum bisa dikatakan orang sini, kalau 5 kilo tiap hari kita tebarin tuh, kalau samponan 5 kilo kita cukup ambil airnya. Kalau udah habis kita cok lagi airnya dalam ember itu tadi. Kita jadi cuma ambil sarinya lah, nggak sampai ampasnya kita buang. Karena juga kalau kebanyakan samponen bisa membunuh udang. Jadi tiap hari pun bagus sebenarnya pakai samponen. Itu ini ya. Di malam hari apa siang hari? Kalau yang bagus itu kalau samponen sore, jadi malamnya Sore. itu langsung bisa molting. Ini nanti sore praktek enggak? Maksudnya Kalau nanti sore belum, belum, kapan kira-kira? ya kurang, besoknya lah mungkin praktek samponen itu. Bisa ya kalau buat masukin di YouTube ya. Boleh. Oke. Biar teman-teman ini tambah yakin gitu, maksudnya kita enggak rekayasa gitu maksudnya. Kalau saya cuma pakai samponen itu, tapi kalau mau yang udangnya udah ada kincir terus moltingnya lebih, bisa dikatakan lebih brol, samponen dicampur sama kapur itu lebih bagus buat moltingnya udang. Ini cocok lagi ini nanti buat konten lagi ya. Ini cukup ini aja ya. Ya cukup ini aja lah. Oke. Kita review obat-obatan yang saya pakai. Cukup ini. Nanti kalau soal yang lain kita bikin video Ya, baru lah. video baru. Oke, semoga bermanfaat buat para petambak ya. Oke, Ada nggak salam buat para petambak gitu? buat petambak yang ada di seluruh Indonesia ataupun di dunia, selamat berjuang untuk menghadapi siklus yang susah. Nggak usah menyerah. Kita semua ini namanya usaha, nggak mesti kita lancar terus, nggak mesti kita goal terus. Tetap Yang penting berjuang, semangat. ikhtiar. Yang penting jangan lupa semangat. Oke. Oke, itu tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.